Bab 1302. Itu dia. Pergi dan selamatkan anakku. Dia berteriak dengan dingin. Patriark, masalah ini, saya khawatir kita harus mengambil rencana jangka panjang. Salah satu dari mereka berkata, Tang Gong tidak sekuat kita, tapi dia berpikiran sempit dan sangat berbahaya. Jika kita melakukannya gegabah, saya khawatir itu akan membuatnya marah. Terlebih lagi, kita tidak yakin di mana mereka sekarang. Lokasi yang diperoleh melalui telepon mungkin tidak berada di tempat mereka sekarang. Orang-orang seperti Tang Gong sangat berhati-hati. Dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah, apalagi mengetahui bahwa ada master lain di keluarga Li. Li Sean mengerutkan kening. Mungkinkah saya hanya bisa mengalah kepada mereka, memberi uang, dan membiarkan mereka pergi? Maka itu tergantung pada Patriark. Apakah menurut Anda nyawa tuan muda lebih penting, atau uang lebih penting? Menghadapi penculik biasa, mereka tentu tidak akan ragu untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan orang secara langsung. Tetapi orang-orang seperti Tang Gong dulunya adalah wakil kepala gerbang hijau. Bisakah seseorang yang bisa duduk di posisi itu menjadi orang biasa? Belum lagi, dia masih master dengan kekuatan tingkat master, bahkan dibandingkan dengan mereka tidak jauh berbeda. Jika membuatnya marah, Li Gendong pasti akan mati. Li Sean sangat marah. Begitu berita ini menyebar, reputasi keluarga Li pasti akan jatuh lagi. Keluarga Li bahkan tidak bisa melindungi tuan muda mereka, dan masih ingin mendukung para pengusaha Sunrise itu. Atau untuk melindungi para pebisnis Sunrise agar tidak diganggu dan diculik oleh orang lain. Ini benar-benar lelucon. Tetapi jika dia tidak memberikan uang, peluang hidup Li Gendong sangat kecil. Berikan uang. Li Sean gemetar, wajahnya sangat gelap hingga hampir meneteskan air mata. Nomor rekening anonim yang dikirim oleh Tang Gong dengan cepat menerima 100 juta dolar AS. Tuan muda Li, tampaknya status Anda di keluarga Li masih sangat tinggi. Patriark Li tidak ragu-ragu, jadi dia memberikan uangnya secara langsung. Tang Gong tersenyum. Saya juga cukup senang, dan saya berkata saya tidak akan membunuhmu. Maka secara alami itu tidak akan membunuhmu. Li Gendong tidak berbicara. Dia hanya menatap Tang Gong, menyesali bagaimana dia telah merekrut serigala berbulu domba ini ke rumahnya. Saudara Tang, semuanya telah diatur, dan kamu dapat segera pergi dari perbatasan kota Meksi. Para bawahan berjalan dengan cepat dan berbisik. Tang Gong mengangguk. Dia berjalan ke Li Gendong, berjongkok dan menghela nafas. Kami tidak ingin menjadi seperti ini. Kami semua ingin tinggal di sini di kasino selama bertahun-tahun, dan kami akan kembali, tetapi itu tidak akan berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya pada Li Gendong. Orang itu ada di sini, kami tidak bisa berada di sini. Dia tidak membunuhku sekarang, karena merasa tidak perlu baginya. Semut kecil seperti kami ini, bisa diinjak-injak sampai mati. Tapi akankah kami tetap dibiarkan hidup saat suasana hatinya sedang buruk? Apa yang kamu bicarakan? Li Gendong tidak mengerti. Orang itu, siapa itu? Tang Gong tercengang sesaat dan wajahnya langsung tenggelam. Saat ini, apakah kamu masih berpura-pura? Bagaimana mungkin Li Gendong tidak tahu siapa yang akan membunuh dirinya? Itu Grey Z, raja negeri terlarang di daerah selatan pesisir. Itu adalah iblis mengerikan yang menghancurkan keluarga Bao dan gerbang hijau. Li Gendong masih berpura-pura tak tahu. Aku tidak perlu berbohong padamu, siapa itu? Li Gendong kesal dan berteriak. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, matanya menjadi lesu, menatap ke Tang Gong, bibirnya bergetar. Apakah itu dia? Tang Gong menyipitkan matanya. Grey Z, Grey Z, jakun Li Gendong tergelincir.
Dia menebak itu Grey Z karena dia meminta Tang Gong untuk membunuh Grey Z. Bab 1303 sudah berakhir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Gong akan ditakuti seperti ini oleh Grey Z, dan dia bahkan kembali untuk menculik dirinya dan meminta uang kepada keluarga Li untuk pergi. Sepertinya Tuan Muda Li benar-benar tidak tahu. Melihat reaksi Li Gendong, Tang Gong melihat bahwa dia benar-benar tidak tahu, jadi dia mau tidak mau mengutuk dalam hatinya. Dasar idiot, tahukah kamu mengapa keluarga Bao hilang? Tahukah kamu mengapa gerbang hijauku hilang? Ini semua karena Grey Z ini. Dia ingin keluarga Bao mati, dia ingin gerbang hijau mati. Boom, Li Gendong hanya merasakan tinnitus di telinganya seketika. Pikirannya kosong sejenak dan bahkan pemikiran normal pun lenyap. Grey Z. Betapa buruknya memprovokasi orang ini. Grey Z membunuh keluarga Bao. Gerbang hijau juga dihancurkan oleh Grey Z. Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Tuan Muda Li, saya mengagumi Anda. Anda bahkan berani melawan Grey Z dan ingin membunuh orang-orang Syam. Tahukah Anda, Grey Z adalah orang yang paling picik. Tang Gong menggelengkan kepalanya, mencibir, dan kemudian tidak untuk membuang waktu, biarkan Li Gendong masih duduk di sana dengan linglung, dan segera pimpin beberapa orangnya pergi. Ketika uang sudah di tangan, dia harus segera pergi, dan Li Gendong. Dia tidak membutuhkannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang telah menyinggung Grey Z, dapatkah terus hidup? Li Gendong benar-benar linglung, duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Tubuhnya gemetar, bahkan jiwanya gemetar. Tentu saja, dia telah mendengar tentang kehancuran keluarga Bao dan gerbang hijau, dan dia berdiskusi dengan Li Sean beberapa hari yang lalu tentang apa yang sedang terjadi. Mereka merasa bahwa itu adalah kekacauan internal dan mereka saling membunuh satu sama lain. Tetapi mereka tidak menyangka itu adalah Grey Z. Gur, jakun Li Gendong meluncur dan bibirnya bergetar. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Keluarga Li menyinggung Grey Z. Dia segera bangun, seolah gila, dan berlari menuju rumahnya dengan cepat. Pada waktu bersamaan, keluarga Li Sean menerima telepon dari Tang Gong dan mengkonfirmasi bahwa Li Gendong masih hidup, jadi dia segera mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dan dia tidak bisa pergi karena dua pemilik kamar dagang Gold Star lainnya, keluarga Cheng dan pelindung keluarga Bai datang. Di aula, aroma teh meluap. Bahkan setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, mereka masih lebih suka minum teh daripada kopi. Ada total 13 pengusaha Sunrise yang telah memutuskan kontrak, termasuk yang telah habis masa berlakunya, dan masih ada 6. Situasi ini sepertinya agak tidak menyenangkan. Cheng Ruo, kepala keluarga Cheng, melirik Li Sean dan menyipitkan mata. Tatapannya jelas tidak bagus. Saya penasaran apa yang terjadi dengan keluarga Li, Anda harus memberitahu kami. Ya, sesuatu terjadi pada keluarga Li, itu adalah masalah keluarga Li Anda. Tetapi karena itu mempengaruhi seluruh kamar dagang Gold Star, keluarga Bai dan keluarga Cheng terlibat. Siapa yang akan menanggung kerugian? Bai Feng, kepala keluarga Bai, memiliki ketidakpuasan di wajahnya. Terutama penculikan Li Gendong, tuan muda dari keluarga Li, menyebabkan reputasi kamar dagang Gold Star jatuh ke bawah. Mereka bahkan tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi para pengusaha Sunrise itu? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengumpulkan 20% dari keuntungan tahunan mereka sebagai iuran keanggotaan? Kalian terlalu mengkhawatirkan. Li Sean berkata langsung.
Aku tidak punya masalah dengan keluargaku. Ini hanya kesalahpahaman. Dia berkata dengan tenang. Anjing itu baik-baik saja, tapi dia sedikit rakus, dan kamar dagang Gold Star tidak ada hubungannya. Anda masih bilang dampaknya tidak mempengaruhi Gold Star? Cheng Ruo mendengus. Kamar dagang Gold Star ini bukan milik keluarga Li Anda, tapi kita bertiga.